Wargi Bandung kembali lagi di Ngariung Ngobrol Anak Negeri untuk Bandung. Bagi wargi Bandung yang belum menonton Ngariung episode sebelumnya, bisa langsung scroll YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, dan di share sebanyak-banyaknya. Dan seperti biasa nih tentunya di Ngariung akan selalu menghadirkan narasumber yang akan berbagi informasi seputar Kota Bandung. Dan kali ini kembali lagi kita akan berbincang bersama BNN Kota Bandung. Kembali lagi juga kita akan terus mengedukasi wargi Bandung nih untuk memberikan informasi seputar bahayanya penyalahgunaan narkoba, ataupun juga kita sebagai insan muda nih bagaimana caranya untuk tetap menjaga diri dari bahayanya narkoba. Dan saat ini katanya sih Indonesia ini sedang darurat ataupun krisis narkoba. Apa sih sebenarnya artinya itu? Nah, kalau misalkan kita bakalan ngobrol sama BNN, kali ini kita ada di segmen podcast Ngurili. Jadi langsung aja kita sapa narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kembali lagi nih sama BNN setelah beberapa minggu yang lalu ya Bu ya. Kita kemarin ngobrol-ngobrol juga tentang penyalahgunaan narkoba di Kota Bandung. Tapi mungkin narkoba ini kan adalah salah satu mungkin salah satu objek yang kalau kita menggunakannya secara tidak bijak ataupun disalahgunakan gitu ya Bu ya, pasti akan bahaya, apalagi buat generasi muda mungkin gitu ya Bu ya. Tentunya. Baik. Nah, sebelum kita ngobrol nih Bu, boleh disapa dulu wargi Bandung yang ada di rumah. Silahkan. Hai warga Bandung, semoga selalu sehat dan tentunya bersih dari penyalahgunaan narkotika. Oke. Bu Saras Putri Utami, betul? Betul. Nah, Bu Saras ini merupakan ketua tim P2M ya Bu ya, BNN Kota Bandung, yang tentunya juga tak henti-henti untuk selalu memberikan Bu ya, motivasi untuk sama-sama kita menjauhi penyalahgunaan narkoba, mungkin gitu ya Bu ya? Yes. Oke. Bu, di Indonesia ini kan mungkin kasus narkoba ya, ini kita nggak bisa tutup mata tutup telinga karena mungkin ada aja gitu ya Bu ya. Nah, tapi di Indonesia sekarang disebutkan sebagai darurat narkoba. Itu tuh kenapa sih Bu Indonesia dikatakan sebagai salah satu negara yang darurat narkoba Bu? Ya, jadi sebenarnya statement untuk Indonesia darurat narkoba itu sudah disampaikan oleh Bapak Presiden kita sendiri, Bapak Joko Widodo, bahkan itu sejak di tahun 2016. Kenapa disebut darurat narkoba ya? Karena memang tingginya jumlah angka prevalensi penyalahgunaan narkotika. Kalau kita berbicara tentang data penyalahguna narkotika di Indonesia, di Indonesia saat ini survei terakhir kita BNN Republik Indonesia dengan BRIN, bekerja sama dengan BRIN, di survei data terakhir kita di tahun 2021. Ya. Sebelumnya ada survei juga di tahun 2019. Ya. Nah, ada peningkatan dari angka prevalensi sejumlah 1,8 ke 1,95 dari tahun 2019 ke tahun 2021. Kalau kita lihat bersama, perhatikan bersama bahwa di tahun-tahun itu sebenarnya adalah tahun-tahun pandemi ya. Betul. Di mana orang kan di rumah aja gitu. Artinya mungkin kita berpikir bersama bahwa ya seharusnya nggak ada orang pakai narkoba gitu ya. Tapi nyatanya berdasarkan data justru di tahun 2019 ke tahun 2021 itu terjadi peningkatan angka prevalensi. Yang tadinya di 1,8 meningkat di 1,95%. Kalau diangkakan itu kurang lebih sekitar 3,6 sampai 4,8 juta penduduk di Indonesia yang terpapar penyalahgunaan narkotika. Oke. Gitu. Nah, berarti itu Indonesia sebagai darurat narkoba ya, dikatakan darurat narkoba itu sejak tahun 2016 ya Bu ya, sampai dengan sekarang ada sekitar 3 sampai 4 juta yang terpapar penyalahgunaan narkotika. Nah, kalau itu di Indonesia sih ya Bu ya. Kalau misalkan kita bicara soal Kota Bandung, apakah Kota Bandung ini juga sama Bu dikatakan darurat narkoba atau seperti apa statusnya Bu? Ya. Kalau Kota Bandung sendiri sebenarnya kita dari BNN tidak bisa memberikan statement bahwa darurat atau tidak. Yang kita pakai
statement darurat narkotika itu ya secara keseluruhan Indonesia. Sedangkan untuk angka prevalensi di Kota Bandung sendiri memang untuk penyalahgunaan narkotika itu kita belum ada survei secara khusus di Kota Bandung. Dan kalau berbicara angka penyalahgunaan narkotika itu memang kita tidak bisa mendapatkan angka yang absolut, karena penyalahguna narkotika itu dia sifatnya tersembunyi ya. Beda ketika kita misalnya ada survei pemilu gitu kan. Nah, siapa yang mau milih itu kan kita bisa declare ya, saya belum milih gitu. Tapi kalau misalnya survei penyalahgunaan narkotika, kita nggak bisa declare bahwa saya penyalahgunaan narkotika gitu, karena mereka akan cenderung bersembunyi gitu. Tapi memang tercatat di survei BNN dengan LIPI di tahun 2019 bahwa Jawa Barat itu merupakan provinsi tertinggi penyalahgunaan narkotika dengan jarum suntik. Sebesar 20%. Jadi sekitar 13.000 masyarakat di Jawa Barat. Ya, di Jawa, kita tahu sendiri bahwa Kota Bandung merupakan bagian dari Jawa Barat ya. Dan itu sekitar 13.000 orang. 13.000 orang. Penyalahguna. Untuk di Kota Bandung atau Jawa Barat, Bu? Di Jawa Barat. Di Jawa Barat 13.000. Iya, karena surveinya pada saat itu hanya memang tingkat provinsi saja. Seperti itu. Gitu. Tapi kalau untuk di Kota Bandungnya sendiri tidak ada angka pasti ya Bu ya? Belum ada angka pasti karena belum ada survei secara khusus gitu ya Bu ya? Iya, betul. Oke. Nah Bu, untuk penyalahgunaan narkoba ini kan mungkin ada beberapa faktor juga ya Bu ya yang akhirnya membuat masyarakat itu sendiri jadi menyalahgunakan narkotika. Karena waktu di podcast sebelumnya juga sudah dibahas mungkin ya Bu ya. Nah kalau dari BNN Kota Bandung sendiri, apalagi kan pencegahan gitu ya Bu ya. Nah sejauh ini apa aja Bu yang sudah dilakukan gitu untuk melakukan pencegahan penyalahgunaan narkotika khususnya di Kota Bandung deh? Oke. Jadi kalau secara garis besar memang untuk upaya pencegahan itu kan sebenarnya masuk ke dalam strategi penanganan penyalahgunaan narkotika di Indonesia ya. Jadi Kepala BNN Republik Indonesia, beliau memang memiliki strategi dalam upaya P4GN ya. P4GN itu mungkin dalam podcast yang sebelumnya juga sudah dibahas bahwa P4GN adalah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Strateginya apa aja? Ada yang pertama adalah strategi hard power approach. Jadi lebih pada pemberantasan narkotikanya, yang mana hal ini lebih sering kita dengar di media-media seperti pengungkapan kasus, penangkapan bandar, kemudian sama media biasanya suka disajikan barang buktinya. Betul. Nah, kemudian ada juga yang namanya strategi soft power approach. Jadi ini yang seringkali tidak didengung-dengungkan oleh media, kurang lah. Jadi ini lebih kepada upaya pencegahannya dan rehabilitasi gitu. Karena kenapa harus ada hard approach dan soft approach ini? Kenapa harus seimbang antara pemberantasan dan juga pencegahan, pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasinya harus seimbang? Karena berapa banyak pun kasus yang kita ungkap, seberapa banyak pun barang bukti yang kita temukan, kita sita, bandar yang kita tangkap, kalau misalnya masih banyak orang yang coba pakai, mencoba narkoba atau bahkan susah lepas dari penyalahgunaan narkotika, tentunya ya pasti masih akan ada terus permintaan. Gitu. Jadi kayak misalnya kalau saya sering menganalogikan dengan dulu fenomena batu akik. Nah, fenomena batu akik itu kan dulu waktu viral banget, masyarakat banyak permintaan akan batu akik itu. Makanya kita juga di mana-mana tuh kayaknya banyak yang jual batu akik gitu ya. Nah, sebenarnya narkoba itu juga sama saja dengan batu akik itu kalau dianalogikan, karena kalau masih banyak yang minta, ya otomatis peredaran gelap narkotika itu sendiri masih akan terus ada di negeri kita. Seperti itu. Jadi makanya kalau ditanya lebih penting mana antara pemberantasan, pencegahan, atau rehabilitasi, semuanya penting karena itu semua mendukung gitu. Percuma kalau misalnya kita memberantas terus tapi yang sehat masih mau coba gitu, atau yang
sudah menyalahgunakan narkotika dia nggak mau lepas. Betul. Kayak gitu. Nah kemudian ada juga strategi smart power approach. Jadi itu lebih kita bagaimana kita memanfaatkan teknologi untuk bisa melakukan upaya pencegahan. Karena kan sekarang informasi itu banyak kita dapatkan dari sosial media gitu ya. Media-media yang zaman dulu kan kita paling televisi, surat kabar gitu ya. Sekarang tinggal klik aja kita bisa mendapatkan bisa dapat akses informasi yang tidak terbatas. Nah, kita melakukan pendekatan-pendekatan dengan pemanfaatan teknologi itu juga kita lakukan. Selain itu yang terakhir kita juga menggunakan strategi yaitu kerjasama. Kerjasama internasional di dalam negeri. Kalau di lingkup Kota Bandung ya kita melakukan kerjasama di berbagai bidang. Jadi seperti ke lingkungan pemerintah, ke lingkungan pendidikan, masyarakat, swasta itu kita melakukan kerjasama. Seperti itu. Jadi untuk pencegahan ini memang dari semua pihak ya Bu ya, dari segala sisi dilakukan upaya untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba. Jadi mungkin yang bisa dikatakan bahwa selama masih ada pangsa pasarnya, selama masih ada orang yang membutuhkan narkoba, maka lingkaran pasarnya itu masih akan ada ya Bu ya. Jadi mungkin membutuhkan juga kesadaran dari masyarakat sendiri ya Bu ya. Betul. Oke. Nah Bu, untuk yang namanya pencegahan ini kan mungkin make new behavior gitu ya Bu ya, ketika kita masuk ke orang yang sudah pernah menyalahgunakan narkoba atau mungkin orang yang rasa ingin tahunya tinggi, ingin mencoba narkoba gitu Bu. Nah sejauh ini Bu, apa sih kendala-kendala yang dihadapin gitu Bu selama terjun ke lapangan atau ke masyarakat langsung untuk menyuarakan pencegahan penyalahgunaan narkoba? Jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang kendala ya secara umum itu lebih kepada kalau dari segi BNN-nya sendiri memang kita masih memiliki banyak keterbatasan ya. Yang pertama keterbatasan sumber daya kita. Artinya jumlah pegawai BNN jika dibandingkan dengan banyaknya masyarakat di Indonesia atau kita berbicara dalam konteks Kota Bandung itu di lingkup Kota Bandungnya itu masih masih banyak yang belum menyadari akan pentingnya upaya pencegahan itu. Jadi karena keterbatasan sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan itu kan otomatis kita membutuhkan kerjasama. Betul. Jadi kalau sendiri akan susah, tapi kalau bersama-sama kita bisa gitu. Nah, ini yang kendala ini yang masih kami rasa masih menjadikan suatu kendala gitu bagi upaya P4GN di Kota Bandung gitu. Jadi kurangnya kesadaran dari lingkungan, masing-masing lingkungan itu dari pemerintah, kemudian pendidikan, masyarakat, swasta, dan dunia usaha gitu ya. Jadi kita tuh harapannya karena kita terbatas sumber daya manusia dan sumber daya anggaran, harapannya masyarakat tuh bisa membantu kita, artinya berpartisipasi karena Indonesia yang bersih narkotika, bersih narkoba itu mustahil akan terwujud kalau tidak dengan kolaborasi dari semua lingkungan gitu. Kalau cuman BNN aja itu sangat mustahil, makanya kita pengennya tuh mengharapkan kemandirian dari masing-masing lingkungan itu untuk melakukan upaya P4GN karena mungkin pencegahan ini kalau bagi kita masyarakat itu terkadang merupakan langkah yang bukan prioritas gitu, dikesampingkan sampai dengan ya kita tidak mengharapkan hal itu terjadi pada keluarga kita ya. Tapi biasanya kesadaran dari masyarakat itu muncul saat orang terdekatnya terlibat penyalahgunaan narkotika. Nah sebelum itu terjadi ya kita sih inginnya masyarakat juga mulai sadar. Seperti itu. Jadi memang kendalanya lebih ke itu. Walaupun kalau kendala umumnya kan lebih ke kurangnya partisipasi masyarakat ya. Gitu. Makanya Bapak Presiden kita mengeluarkan Inpres nomor 2 tahun 2020 tentang rencana aksi P4GN. Di mana di dalam Inpres tersebut disebutkan bahwa Pak Presiden ini menginstruksikan kepada seluruh jajaran menteri, kemudian kepolisian,
sampai di tingkat provinsi, kemudian kota dan kabupaten, menginstruksikan gubernur, bupati dan wali kota dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha untuk melaksanakan rencana aksi P4GN. Jadi semua wajib untuk menyelenggarakan P4GN di lingkungannya, seperti itu. Berarti memang sudah ada regulasi tertulisnya Bu ya untuk semua masyarakat, termasuk di semua aspek lapisan masyarakat gitu ya Bu ya, memang harus menyukseskan juga dan membantu pencegahan P4GN tadi ya Bu ya. Oke. Nah Bu, kalau dari masyarakat sendiri ini kan alhamdulillah mungkin ya kalau kita bisa bicara ada yang menyalahgunakan narkoba, tapi tidak sedikit juga orang yang bersih dari narkoba gitu ya Bu ya. Nah untuk masyarakat sendiri khususnya di Kota Bandung, apa sih yang bisa mungkin kami lakukan gitu Bu sebagai masyarakat untuk sama-sama mewujudkan Kota Bandung lah khususnya bersih dari narkoba Bu? Ya, yang pertama tentunya kita nggak boleh cuek ya dengan keadaan sekitar kita, terutama untuk isu narkoba ini. Jadi kita nggak boleh cuek, kita harus peduli gitu ya, peduli, aware sama lingkungan sekitar kita. Nggak usah jauh-jauh sampai Indonesia dulu ya, tapi seenggaknya untuk diri kita sendiri dulu gitu ya. Kita harus memastikan kita mampu punya ketahanan diri anti narkoba ya, kita bisa dan mampu mencegah untuk tidak menggunakan narkoba atau say no to drugs gitu. Kemudian setelah itu di lingkungan keluarga kita gitu, bagaimana pasangan kita, anak kita gitu ya, memastikan bahwa tidak akan terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika, baru lingkungan RT, RW, kelurahan, kecamatan. Kalau dari hal yang terkecil bisa kita kerjakan, insya Allah sih kita bisa mencapai hal-hal yang besar, yaitu untuk mewujudkan Indonesia yang bersih dari penyalahgunaan narkotika. Oke, jadi memang harus dipupuk dulu dari diri sendiri, setelah itu nanti kita meningkat ke keluarga, sanak saudara, setelah itu ke RT RW, lingkungan yang lebih besar lagi ya Bu ya. Oke. Nah Bu, ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir nih Bu. Mungkin ada pesan atau harapan Ibu bagi masyarakat ke depannya, khususnya untuk wargi Bandung, untuk sama-sama mewujudkan Kota Bandung yang bebas narkotika. Silahkan Bu. Untuk seluruh warga Bandung, stop cuek, mari kita peduli untuk bisa mewujudkan Bandung yang bersinar untuk Indonesia bersih narkoba. Oke, jadi memang semua upaya yang dilakukan sama BNN Kota Bandung ataupun BNN Republik Indonesia ini tidak akan terwujud secara maksimal kalau misalkan tidak ada bantuan ataupun kontribusi dari kita sebagai masyarakat ya Bu ya. Iya, betul. Jadi harus sama-sama kita wujudkan Indonesia dan Kota Bandung yang bebas narkotika. Ya. Oke, terima kasih banyak Bu Saras untuk sama-sama. informasinya. Semoga ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Semoga ini juga bisa menjadi pelajaran berharga bahwa penyalahgunaan narkotika ini memiliki sangat banyak resiko bahayanya bagi kita semua, entah itu dari aspek kesehatan, ekonomi ataupun dan lain sebagainya. Jadi hayu mulai sekarang kita sama-sama aware, jangan cuek dan melek akan penyalahgunaan narkotika khususnya di Kota Bandung. Nah mungkin itu tadi podcast Nguriling kali ini. Jangan lupa untuk tetap saksikan Nguriling dan juga Ngariung episode selanjutnya. TDL pamit undur diri, sampai jumpa dan terima kasih.